Anda kembali di Sindo Malam bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Bob Azam menyebutkan para pengusaha tanah air menjamin adanya pembayaran tunjangan hari raya atau THR Lebaran 2025. Meski demikian, Bob menyebutkan tidak semua pelaku usaha bisa memberikan THR lantaran kondisi keuangan perusahaan yang dalam kondisi tidak sehat. Untuk itu dirinya berharap diperlukan ruang dialog antara pengusaha dan pekerja. Sehingga pemerintah diharapkan hanya memfasilitasi dan memediasi. Persiapan Lebaran ini pihaknya juga meminta kepada penegak hukum untuk menindak organisasi masyarakat atau ormas yang meminta tunjangan hari raya atau THR secara paksa kepada pelaku industri. Sebab pemaksaan yang dilakukan berdampak buruk pada iklim usaha. Bahkan pemberian THR kepada ormas diharapkan dilakukan dengan baik tanpa paksaan dan dilakukan dengan kesanggupan pelaku usaha. Ya sebenarnya kan hampir semua perusahaan berusaha untuk itu ya. Tapi itu kan butuh cash flow yang cukup besar ya. Banyak mereka juga misalnya ya di kebun sawit ada yang bilang bahwa 3 bulan ini nggak ada itu sawitnya sehingga sangat mengganggu cash flow mereka. Kan yang kayak gini-gini yang paling tahu kan ada pekerjaan yang di dalam perusahaan itu sendiri. Ya, jadi kita yang di luar ini nggak bisa seolah-olah kita yang paling ngerti. Jadi yang paling bagus itu serahkanlah kepada bipartit masing-masing. Pemirsa, Lebaran kian dekat, pasar Tanah Abang semakin ramai. Para pengunjung berdatangan demi mendapatkan baju Lebaran cantik dengan harga yang miring. Mayoritas pengunjung menyerbu kios pedagang busana wanita yang tengah viral. Pembeli mencari busana muslim dengan model gamis outer, sementara untuk busana muslim pria yang menjadi incaran tahun ini adalah gamis dan kurta. Harga yang terjangkau dan variasi model terbaru menjadi alasan warga memilih belanja di Pasar Tanah Abang. Pedagang pun merasakan kenaikan omset hingga di atas 50% dibandingkan tahun lalu. Ya pemirsa, pemerintah berkomitmen menjaga kestabilitasan harga pangan serta memastikan ketersediaan pangan tetap aman dan terjangkau hingga Lebaran 2025. Dalam Bazar Pangan Murah di Depok, Jawa Barat, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan stok pangan nasional dalam kondisi aman. Sejumlah harga pangan yang sempat mengalami kenaikan kini dilaporkan sudah mulai kembali stabil. Kondisi ini diharapkan dapat meredam lonjakan harga yang biasa terjadi menjelang Lebaran. Termasuk kegiatan Bazar Pangan Murah yang diselenggarakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia bersama Kadin Jakarta. Selain Bazar Pangan Murah, ribuan paket sembako gratis juga dibagikan kepada warga. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kapolda Lampung merespons pernyataan terkait dugaan setoran uang sabung ayam di Polsek Negara Batin pasca gugurnya 3 polisi saat penggerebekan. Butuh adanya bukti terhadap dugaan setoran sabung ayam tersebut. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika menyatakan perlu adanya bukti terhadap rumor terkait kasus penembakan 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Negara Batin, Waikanan, Lampung. Kapolda merespon pernyataan Kapendam 2 Sriwijaya setelah diduga ada motif uang terkait sabung ayam dalam kasus penembakan tersebut. Pihaknya terus melakukan penyelidikan dan berkomitmen akan melakukan proses hukum yang tegas dan transparan jika hasil penyelidikan terbukti adanya aliran dana judi sabung ayam di internalnya. Buat kami ini harus dibuktikan datanya, faktanya mana gitu. Bukan hanya medsos, tapi dalam rangka merespon informasi itu, ya, tim dari Divpropam Polri, Itwasum Polri, Propam Polda dan Itwasda Polda sudah turun untuk melakukan klarifikasi, pengecekan apakah betul ada peristiwa itu atau tidak. Kemudian kalau memang ada datanya, sampaikan. Pasti kita akan tindak lanjuti, ya. Pasti akan kita tindak lanjuti. Buat Polri menangani anggotanya sendiri sudah biasa dan tegas dan lain sebagainya setelah transparan.
Sebelumnya, Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syahputra Siregar mengungkapkan berdasarkan investigasi sementara dan olah TKP. Diduga ada motif uang sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota polisi. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan pihak Denpom, yakni Pertu Lubis dan Kopka Basariah. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Ramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat. Gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman dia. Laporan ini akan didalami oleh tim penyidik gabungan guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam tersebut. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mendalami kasus tewasnya 3 polisi saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Kompolnas menduga penembak 3 polisi adalah orang yang terlatih atau biasa menggunakan senjata. Komisioner Kompolnas mendatangi tempat kejadian perkara arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Kedatangan Kompolnas untuk melihat dan mendengarkan langsung berbagai fakta dan informasi terkait penembakan 3 anggota kepolisian saat menggerebek arena judi sabung ayam. Berbagai fakta ditemukan Kompolnas saat mengurai secara detail kronologi kejadian penembakan di TKP. Kompolnas menemukan fakta adanya penggunaan senjata api pabrikan berdasarkan barang bukti selongsong peluru yang ditemukan di lokasi kejadian. Kompolnas juga menemukan potensi penembakan oleh pelaku yang diakui sudah terlatih menggunakan senjata api. Potensi penembakan dengan sasaran dengan luka yang spesifik, kan lukanya di kepala. Ya, bagian kepala sini, leher ke atas, sama di dada misalnya begitu. Nah itu cukup spesifik gitu. Lah kita cek dengan lingkungan sini, ya kalau itu dilakukan oleh orang yang tidak pernah pegang senjata, kayaknya susah. Jadi ini identifikasinya lebih dekat kepada orang yang biasa menggunakan atau tahu cara menggunakan senjatanya. Meski demikian, Kompolnas tidak ingin mengambil kesimpulan dan menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Joint Investigasi Gabungan dari TNI Polri. Sebelumnya, 3 polisi tewas saat menggerebek tempat perjudian sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. 3 polisi itu antara lain Kapolsek Negara Batin Waikanan, AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta. Sejauh ini, tim investigasi gabungan TNI dan Polri telah menetapkan 1 orang warga sipil sebagai tersangka berinisial Z sebagai pemain judi sabung ayam. Polisi juga telah mengamankan 2 orang oknum anggota TNI Angkatan Darat berinisial SB dan LB sebagai terduga pelaku penembakan dan masih berstatus terperiksa sebagai saksi. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku bekerja sama dengan TNI dalam pengusutan kematian polisi di Waikanan, Lampung. Ketiga polisi tersebut diduga tewas karena ditembak TNI. Kapolri, Pak Kapolri, soal proses investigasi, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan proses pemeriksaan pengusutan kematian 3 polisi ditembak dalam kasus judi sabung ayam di Waikanan, Lampung saat ini masih berlangsung. Kapolri mengatakan bekerja sama dengan TNI untuk mengusut penembakan 3 anggota polisi tersebut. Proses sudah berjalan, dari kepolisian maupun dari TNI saat ini sedang terus berproses. Ya, saya kira nanti akan dijelaskan secara teknis dari Lampung ya. 3 personel Polri
yakni AKP Anumerta Lusianto, Kapolsek Negara Batin, dan 2 anak buahnya, Aibda Anumerta Petrus Aprianto dan Bribtu Anumerta M. Galib, tewas saat gerebek arena judi sabung ayam. Mereka diduga tewas ditembak personel TNI. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto meminta Presiden, DPR, dan Kapolri untuk mengusut tuntas kasus penembakan. Keluarga dari Aibda Petrus tersebut juga meminta dilakukan peradilan militer secara terbuka. Pemberitaan buruk dan fitnah yang sedang beredar yang ditujukan kepada ketiga anggota yang gugur tersebut. Saya selaku istri Aibda Anumerta Petrus Aprianto memohon kepada Bapak Prabowo Subianto, kepada Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI, Kompolnas, Bapak Kapolda Lampung, Bapak Pangdam II Sriwijaya untuk menggelar sidang militer secara terbuka dan saksikan seluruh masyarakat Indonesia melalui TV dan media sosial. Dan saya memohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian harapan saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Sindo Malam.